Pada video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berasal dari negara Brazil. Film ini berjudul Through the Shadow atau dalam bahasa Brazilnya Através da Sombra yang dirilis pada tahun 2015. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Laura adalah seorang wanita yang masih berkabung setelah kehilangan ibunya hampir setahun yang lalu. Semenjak itu ia tinggal di biara untuk mengajar. Pada suatu hari ia direkomendasikan oleh biara untuk menjadi tutor bagi keponakan-keponakan dari seorang pengusaha kopi yang kaya bernama Alfonso. Kedua keponakan Alfonso itu tinggal di daerah pedesaan yang jauh dari kota. Mereka bernama Elisa dan Antonio. Elisa dan Antonio telah kehilangan kedua orang tuanya sejak mereka masih kecil. Meski awalnya enggan untuk tinggal di tempat terpencil, namun akhirnya segala bujuk rayu Alfonso membuatnya setuju untuk menjadi tutor bagi Elisa dan juga Antonio. Laura lalu berangkat dengan menggunakan kereta api, disambung dengan menaiki kereta kuda yang melewati perkebunan kopi yang luas. Selama perjalanan dengan menaiki kereta kuda, Laura mengajak bicara pria yang mengendalikan kuda. Namun pria yang bernama Argemiro itu tidak menjawab pertanyaan mengenai Alfonso yang membuat Laura merasa heran. Sesampainya di depan rumah yang besar itu, Laura memutuskan untuk berjalan kaki dan menemui Elisa yang sedang asik bernyanyi sendiri di taman sembari mengambil dan mengumpulkan bunga-bunga yang indah. Ia juga bertemu dengan Geraldina, sang kepala pengurus rumah tangga di rumah itu. Geraldina kemudian menunjukkan kamar milik Elisa dan juga Antonio. Ketika Laura membuka pintu kamar yang berada di dekat kamar anak-anak, seketika sang pengurus rumah tangga mengatakan jika sebaiknya ia tidak membuka kamar itu lagi, karena terdapat barang milik guru yang sebelumnya. Malamnya Laura makan malam bersama dengan Elisa dan Geraldina. Ketika Laura mengajak Elisa untuk berbicara, tiba-tiba Elisa marah, pergi dari ruangan makan tersebut. Geraldina mengatakan jika terkadang sikap Elisa seperti itu. Geraldina juga bercerita bahwa Elisa tidak pernah mau tidur sendiri, sehingga seringkali tidur bersama dengannya. Laura lalu mengatakan jika kali ini ia akan menemani Elisa hingga tertidur. Paginya Elisa bersikap lebih baik pada Laura. Laura bahkan menemukan fakta jika Elisa merupakan anak yang pintar. Laura bertanya pada Elisa mengenai siapa saja yang digambarnya pada secari kertas. Elisa menyebutkan salah satunya yang bernama Isabel yang merupakan mantan gurunya. Beberapa saat kemudian Laura mengajak Elisa berjalan-jalan di sekitar perkebunan. Elisa bercerita mengenai Isabel yang ia nilai sangat baik seperti Laura. Sayangnya Isabel melakukan hal yang seharusnya tidak ia lakukan. Laura yang mendengarnya menjadi penasaran dan meminta Elisa untuk menjelaskan maksudnya. Elisa mengatakan bahwa Isabel sering sekali merasa sedih dan suka berjalan sendiri di perkebunan dan berlama-lama di tepi danau hingga akhirnya menghilang. Elisa yang sedih berusaha dihibur oleh Laura, akan tetapi ia malah semakin kesal hingga berlari menuju danau dan melempar bonekanya. Setelahnya ia berlari menuju ke rumah dan meninggalkan Laura sendirian. Sementara itu Laura mendapati patung yang dibawanya pecah. Meski mengetahui siapa pelakunya, namun ia tetap bertanya. Tetapi alih-alih mengaku, Geraldina malah beralasan jika angin yang menjatuhkan patungnya. Malamnya Laura secara sembunyi-sembunyi masuk ke sebuah ruangan yang merupakan kamar yang dahulu digunakan oleh Isabel. Dalam lemarinya masih terdapat banyak baju-baju milik Isabel. Setelah itu Laura masuk ke dalam kamar Elisa untuk mengeceknya tidur. Pada keesokan paginya, Antonio bersama dengan seorang pria utusan sekolahnya mengantarnya pulang. Sebelumnya telah datang surat pemberitahuan dari sekolah yang menyatakan bahwa Antonio dikeluarkan dari sekolah akibat sikapnya. Di tengah perjalanan di dalam kereta api terdapat seorang pria tua yang terbatuk-batuk. Pria tua itu membutuhkan bantuan, namun tak ada seorang pun yang memperdulikannya. Dengan tegas Antonio meminta utusan sekolah membantu pria tua tersebut dengan memberikannya air minum. Sesampainya di stasiun, Laura dan Elisa telah menunggu kedatangan Antonio. Mereka bertiga pun pulang ke rumah dengan menggunakan kereta kuda. Argemiro yang gampang gusar tidak suka diganggu oleh Antonio, sehingga ketika Antonio mengusilinya dengan merebut tali kekang kuda, Argemiro langsung memarahinya. Di suatu siang, Elisa dan Antonio mengajak Laura bermain sembunyi dan mencari. Mata Laura diikat dengan menggunakan syal.
Sementara Laura mencarinya, Antonio malah pergi ke sebuah gudang, di mana tanpa sengaja ia melihat sepasang buruh sedang bermesraan. Untungnya tak lama Geraldina muncul, sehingga Antonio segera pergi dari gudang tersebut. Laura yang matanya masih tertutup tiba-tiba mendengar suara yang memintanya untuk mencarinya. Ia hampir saja tercebur ke dalam danau jika tidak diselamatkan oleh Argemiro. Argemiro mengatakan jika tempat tersebut berbahaya dan tidak seharusnya Laura menutup kedua matanya. Setelah menegaskan hal tersebut, Argemiro pun segera bergegas meninggalkan Laura sendiri di tepi danau. Sedangkan Laura terlihat kaget karena melihat seorang wanita tak dikenal dengan gaun yang lusuh berada di tengah danau. Wanita itu menatapnya dan seolah-olah memanggilnya. Di suatu malam, Laura berjalan menuju lorong. Ia melihat sesosok wanita yang berjalan di depannya. Karena gelap, ia mengira jika wanita tersebut adalah Geraldina. Padahal sosok itu adalah wanita misterius yang dilihatnya siang tadi mengambang di atas danau. Tiba-tiba Laura terbangun dari tidurnya dengan panik. Geraldina membantunya untuk menenangkan diri. Rupanya Laura hanyalah bermimpi buruk. Beberapa malam berikutnya, setelah menikmati makan malam, Elisa dan Antonio mengajak Laura bermain permainan memanggil arwah. Mereka menaruh gelas kosong di tengah meja makan dan menaruh kartu-kartu abjad di sekeliling gelasnya. Betapa kagetnya Laura karena tiba-tiba arwah yang tidak diketahui itu mengeja nama ibunya. Tadinya Laura berpikir jika hal itu adalah ulah usil Antonio dan Elisa. Akan tetapi rupanya Antonio dan Elisa tidak menggerakkan gelasnya. Mereka malah berpikir jika Laura yang melakukannya. Laura yang terkejut dan sedih karena teringat akan ibunya hanya bisa terdiam. Sedangkan Geraldina segera meminta Antonio dan Elisa untuk segera tidur. Setelah menemani Elisa hingga tertidur di kamarnya, Laura beranjak ke kamar Antonio untuk mengeceknya. Antonio ternyata masih belum tidur. Ia sedang membaca sebuah buku di atas tempat tidur. Antonio bertanya apakah Laura takut dengan permainan mereka tadi. Lalu Laura menjawab jika dirinya tidak takut dengan permainan konyol tersebut. Sesudahnya Laura menuruni tangga untuk menuju ke lantai bawah. Namun betapa kaget dan takutnya ia ketika melihat ada seorang pria dengan wajah bengap dan terluka menatapnya dari balik jendela. Hujan deras makin menambah kengeriannya. Laura yang penasaran langsung keluar untuk melihatnya dari dekat. Namun pria itu sudah tidak ada. Pria itu adalah pria yang sama yang pernah dilihatnya di atas atap rumah. Dengan panik, Laura segera menceritakannya pada Geraldina dan dua buruh lainnya. Berdasarkan deskripsi Laura, pria itu bernama Bento yang merupakan kaki tangan dari Alfonso. Geraldina mengatakan jika itu tidak mungkin karena Bento telah meninggal setahun yang lalu akibat terjatuh dari kuda yang menyebabkan kepalanya terbentur. Pagi-pagi sekali Laura mengemasi barang-barangnya. Ia berencana untuk bertemu dengan Alfonso. Alih-alih mengatakan langsung jika dirinya ingin berhenti kerja, ia malah menulis sebuah surat. Setelahnya secara sembunyi-sembunyi Laura keluar dari rumah dengan membawa kopernya. Antonio yang mendengar Laura pergi segera menyusul dengan menaiki seekor kuda. Laura yang kaget membalikkan tubuhnya yang juga membuat kuda yang dinaiki oleh Antonio kaget dan mengangkat kedua kakinya ke depan. Antonio pun terjatuh dan terluka yang membuat Laura kembali ke rumah tersebut. Esoknya Laura mulai mencari tahu mengenai Bento. Hampir semua orang yang berada di rumah itu mengatakan bahwa Bento semasa hidupnya memiliki sikap yang buruk. Bento juga mempengaruhi sikap Isabel yang dikatakan menjadi kekasihnya. Laura mulai berhalusinasi dan memiliki pemikiran bahwa Antonio dan Elisa telah dipengaruhi oleh hal negatif dari arwah Bento dan Isabel. Laura menceritakannya pada Geraldina dengan harapan sang kepala pengurus rumah tangga itu dapat membantunya untuk memberitahukannya pada Alfonso. Hari demi hari Laura semakin banyak melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Setiap hari ia melihat penampakan Bento dan Isabel yang berkeliaran di sekitarnya, hingga melihat bayangan cerita mereka semasa hidupnya. Hal tersebut tentu saja membuat Laura ketakutan dan merasa tidak sanggup lagi, hingga ia pun jatuh sakit. Elisa dan Antonio yang melihat kondisi gurunya merasa khawatir. Elisa menggunting sejumput rambut Laura dan memasukkannya ke dalam sebuah peti yang berada di kamar Isabel. Salah satu pelayan yang diminta Antonio untuk menemani Laura bercerita bahwa dahulu Isabel sebelum menghilang juga seperti dirinya, terutama ketika mengetahui Bento yang mengalami kecelakaan dan meninggal. Esoknya Laura marah pada Geraldina.
Ia mengira Geraldina yang mengambil surat yang akan dikirimkannya pada Alfonso. Dalam surat itu Laura menceritakan segala yang terjadi di rumah itu, termasuk dengan apa yang menimpa pada kedua keponakannya. Karena Geraldina bersumpah tidak mengambil suratnya, Laura langsung menyadari jika itu adalah perbuatan Antonio dan Elisa. Laura yang pergi ke kamar Elisa melihat bayangan arwah Isabel pada cermin Elisa. Laura meminta Elisa mengaku bahwa ia melihat arwah Isabel dan Bento, akan tetapi Elisa tidak mau hingga berteriak dan memintanya keluar dari kamar. Laura yang kesal segera membuang dan membakar semua barang-barang milik Isabel. Ia berpikir cara itu dapat membuatnya mengusir arwah gentayangan Isabel dan Bento dari rumah itu dan tidak lagi mengganggu Antonio dan Elisa. Namun para buruh yang melihatnya menjadi berpikir negatif pada Laura, terutama Geraldina, karena Elisa menjadi sedih akibat sikap Laura. Elisa bahkan mengatakan bahwa ia membenci Laura. Hari itu juga sesuai dengan saran dari Laura, Geraldina menemani Elisa untuk pergi ke rumah pamannya Alfonso. Geraldina sebenarnya menentang hal tersebut, tapi ia tidak dapat melakukan apa-apa selain menuruti perintah Laura. Malamnya Laura mengajak Antonio berbicara. Ia meminta Antonio untuk mengaku jika dirinya lah yang mengambil surat yang akan dikirimkan Laura pada pamannya. Laura juga memintanya untuk mengaku bahwa selama ini ia melihat dan dalam pengaruh arwah Bento. Laura bermaksud untuk menyadarkan Antonio, namun anak laki-laki itu tetap tidak mau mengaku. Arwah Bento yang dilihat oleh Laura tertawa terbahak-bahak. Tak lama Antonio lari meninggalkan Laura. Ia keluar dari rumahnya di tengah kegelapan. Antonio memanggil arwah Bento dan Bento pun muncul di hadapannya, membuatnya kaget dan pingsan lalu terjatuh di tanah. Dan film pun berakhir.